Bapak Ibu, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tadi kita mendengarkan pemaparan di seminar terkait tentang Sibagul. Siang hari ini kita akan melanjutkan workshopnya lebih kepada teknisnya. Mulai dari kurasi produk sampai nanti bagaimana kita bisa mendaftar si Bagul ini. Namun alangkah baiknya mari kita awali untuk workshop pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pelaksanaan workshop dimulai, izinkan saya untuk membacakan pemateri kita pada siang hari ini. Workshop Sibagul pada siang hari ini nanti akan diisi oleh Pak Panca, nama lengkap Pancais Maisir Kusdanarko, konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM DIY. Selanjutnya juga ada Ibu Fitri Asa, konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM DIY, dan ada juga tim IT-nya, yaitu Ibu Lista Rantika. Nah, inilah yang akan membersamai kita Bapak Ibu di dalam kegiatan workshop Sibagul ini. Untuk selanjutnya, kegiatan workshop Sibagul ini nanti durasi waktunya sampai pukul 14.45 penyampaian materi. Dilanjutkan nanti akan ada tanya jawab. Dan terakhir nanti ada presensi dan penutupan. Ya, ini alhamdulillah sudah ada 50 partisipan yang mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa menyusul. Demikian pengantar dari kami selaku panitia. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim pemateri yang akan dikomandoi oleh Bapak Panca. Panggilannya Pak Panca, ya? Betul, Bapak. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada tim pemateri sampai pukul 14.45. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa bertanya di chat ataupun melalui langsung, secara langsung. Kami persilakan Bapak Panca untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi semua Bapak Ibu di sini. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita lebih ke arah teknis. Setelah tadi di jam 10 tadi ada Mas Rosi dan juga ada Mas Wahyu ya tadi ya sudah menjelaskan mengenai apa itu Sibagul, kemudian secara materi tadi juga sudah dijelaskan. Nah, nanti atau kesempatan jam ini kita akan, kalau Bapak dan Ibu, Mohon maaf Pak Panca, suaranya putus-putus. Sibagul nanti
dan Ibu menjadi putus-putus nih. Suaranya Oke, putus-putus, Pak. Nggih. Pak, terdengar, Pak? Sudah Pak, terdengar? Saya nggih. Oke, baik Pak. Saya boleh share untuk screen ya Pak ya? Silakan Pak. Oke, baik. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini, apakah siap untuk ini Pak, mendaftar Sibakul? Apakah ada yang ini untuk saat ini yang mengikuti ini pakai HP atau pakai laptop nih kalau boleh tahu Bapak Ibu? Campur nih berarti. Karena nanti kan campur, ada yang laptop, ada yang HP. Ini mau kita langsung praktekkan saja atau saya materi untuk praktek atau gimana? Saya derek Bapak Ibu. Kalau mau langsung nanti bisa saya pandu Bapak dan Ibu dengan menggunakan gadgetnya masing-masing, atau kalau yang ada laptop mungkin bisa menggunakan laptop. Tapi kalau misalnya ada kendala untuk karena dipakai untuk Zoom ini, nah ini saya kasih untuk ini ya, cara teknisnya saja. Mohon maaf Bapak, suaranya kecil. Suaranya kecil nih. Oke. Sebentar. Ya, terdengar ya Bapak Ibu suara saya ya? Masih kecil ya Pak ya suara saya ya? Suaranya sudah terdengar Pak, tapi sinyalnya kadang putus-putus. Aduh, baik. Yeah. Oke. Baik Pak, ini kan saya mau mempraktekkan langsung, jadi Bapak Ibu bisa langsung pakai gadgetnya masing-masing atau mungkin pakai laptopnya untuk mendaftar. Yang penting sudah terdaftar, yang penting sudah terkoneksi dengan internet. Oke, di share screen sudah muncul ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini mohon maaf kendala dari Pak Panca. Kita tunggu sebentar ya. Tadi kami dari panitia meminta materinya karena kelihatannya di sana sinyalnya kurang bagus. Oke, Bapak Ibu, kami informasikan untuk presensi nanti akan kami kirimkan ke chat Zoom setelah pemaparan materi. Dan perlu kami informasikan lagi, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bisa bergabung di WA Group yang nanti bisa kita jadikan sebagai sumber informasi terkait dengan Sibakul Jogja ini. Kami persilakan Pak Panca sudah bergabung. Sudah muncul ya Bapak Ibu sekarang? Sudah terdengar Pak. Sudah ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang sudah memegang gadget ataupun laptop yang mau praktek langsung, monggo ini cara-caranya seperti ini ya. Bapak Ibu silakan ketikkan sibakuljogja.jogjaprof.go.id di sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada ngeplot dalam di sini. Kalau boleh nanya, Bapak dan Ibu yang ada di room ini sudah pernah mendaftar Sibakul atau sudah pernah mendaftar tadi lupa paspor atau sama sekali belum pernah mendaftar, Nje? Sudah pernah mendaftar. Sama sekali belum, Nje. Baik, mungkin kalau sudah ada yang sudah, mungkin ini untuk ini aja, Nje.
Untuk pengetahuan lagi aja. Jadi Bapak Ibu silakan ketikkan untuk di daftar sibakul di sini. Yang kuning ini kan ada daftar sibakul. Nah, monggo Bapak Ibu bisa klik daftar sibakul di sini. Nanti setelah Pak dan Ibu klik daftar sibakul akan muncul tampilan seperti ini, J. Akan muncul dashboard seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mengisikan NIK, kemudian paspor yang memang menjadi apa ya kerahasiaan Bapak Ibu, kemudian nama lengkap, kemudian di sini ada tempat lahir Bapak Ibu, tanggal lahir, mohon diisikan sesuai dengan data identitas Bapak Ibu, alamat KTP dan juga alamat misalnya alamat KTP dan Bapak Ibu untuk domisilinya juga beda, silakan diisi, berarti cuma diisi ya. Email, kemudian kalau memang ada di atas, monggo silakan diisi. Dan sampai sini. Nanti setelah itu monggo Bapak Ibu bisa langsung daftarkan. Seperti itu ya. Setelah Ibu mendaftar otomatis nanti akan muncul. Oke, di sini ya. Tadi sudah sampai sini. Nah. Oke. Tadi sampai sini. Terlalu kecil nggih Bapak Ibu nggih gambarnya ya? Saya perbesar. Ya. Ya, ini. Gambarnya terlalu kecil, nggak kelihatan, Pak. Kecil ya. Oke, baik ini saya agak perbesar Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah melengkapi data form register ini tadi, setelah itu klik register atau daftar tadi kalau di tampilan awal tadi nggih. Tentunya setelah dengan melengkapi data ini tadi. Oke. Kemudian kalau misalnya itu sudah mengisi daftar register tadi sudah lengkap, nanti Ibu silakan masuk atau login ke sini. Nah, nanti login di sini ya Bapak Ibu, tentunya dengan password sama untuk nama Ibu tadi untuk masuk ke sini. Ini ada yang mempraktekkan bukan sih Bapak Ibu boleh tahu? Ataupun kalau enggak nanti kita juga akan pandu Bu. Jadi kan memang ini kan nanti berkelanjutan juga. Jadi ini saya sekilas saja kembali ke sini. Tadi sudah ya sampai sini. Kemudian setelah sampai sini nanti Bapak Ibu yang sudah login nanti melengkapi datanya. Coba saya tak sampaikan dengan ini aja lah langsung untuk loginnya sebentar ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang mau mempraktekkan dilengkapi terlebih dahulu. Silakan boleh open mic kalau misalnya ada kendala di bagian mana nanti kita bantu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk pendaftaran sampai sini? Sampai menu ini ada yang mau ditanyakan untuk pengisian NIK? Saya sudah pernah mendaftar Bapak, udah jadi anggota Sibakul, tapi kalau mau login kok nggak bisa-bisa ya. Oke, baik. Nggak bisanya apakah karena lupa password atau ada kendala atau info Lupa seperti apa? password, ya lupa password ya. Lupa Ini password, yang muncul kalau nggak lupa password, email salah gitu, tapi nicknya sudah betul. Oke, baik. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada lupa password, nanti di sini juga disediakan menu ini Bu. Kita kembali ke dashboard awal ya. Saya kembalikan ke awal. Bentar. Mohon maaf kalau sedikit lama karena memang benar-benar koneksinya agak kurang mendukung ini. Bentar ya, Bapak Ibu ini masih over ini sepertinya.
Karena kalau praktek itu memang ini Bu, kita biasanya terkendalanya itu di jaringan atau koneksi untuk internetnya. Jadi memang kalau pas mendaftar untuk Sibakul dipastikan jaringan atau koneksinya bagus ya. Sehingga tidak terputus ketika kita udah ngisi, ternyata mau kita submit, ternyata kita keluar sendiri ininya apanya jaringan internetnya. Nah ini Bapak Ibu sudah terlihat di situ ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Sibakul, nanti bisa cek keanggotaan di sebelah ini. Di sini ada cek keanggotaan Sibakul Jogja dengan NIK. Kemudian bagi Bapak Ibu yang lupa password ataupun tidak bisa masuk atau ada kendala, silakan di sini kalau misalnya lupa password, silakan pilih di sini ada pilihan WhatsApp ataupun email. Kalau saya mungkin sarankan melalui WhatsApp saja, karena kalau email nanti Pak Ibu harus buka emailnya juga, mungkin agak sedikit lama juga. Nanti langsung ke WhatsApp. Seperti itu ya. Sudah sampai sini ini Bapak Ibu sudah mengerti ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke sini. Ke klik UKM. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tadi sudah mendapatkan password, sudah bisa masuk atau daftar, untuk bisa masuk ke menu selanjutnya, silakan klik di sini. Boleh pakai NIK atau pakai tadi yang sesuai Bapak Ibu untuk password atau username yang untuk masuk, ya. Saya contohkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu misalnya yang sudah punya username dan password, mereka sudah masuk, nanti akan seperti ini. Kebetulan yang saya contohkan itu data yang sudah diisi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu pasti ketika sudah masuk ke dashboard ini harus mengisikan nama usaha, kemudian mulai usahanya itu dari tahun berapa, kemudian alamat usaha, kabupaten, kapanewon, kelurahan, dan selanjutnya. Pastikan nilai aset Ibu sesuai dengan ini, aset usaha Bapak Ibu. Jadi mungkin aset untuk usaha, jadi kalau misalnya punya misalnya Ibu usahanya catering, kalau catering. Mohon maaf Pak Panca, suaranya kurang keras, mungkin keras lagi. mic-nya. Oke, harus dipegang ini berarti nih Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya contohkan misalnya Bapak Bu ada usahanya jasa catering, mungkin asetnya kan dari aset kompor, mungkin panci, kemudian ada penggorengan, itu mungkin dihitung saja, nanti dimasukkan di sini. Kemudian dimasukkan juga omset per bulannya berapa. Kemudian kegiatan usahanya misalnya tadi, kebetulan yang saya contohkan di sini ada kerajinan batik ya Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini tuliskan kerajinan batik, kemudian produknya kain dan kerajinan, seperti ini ya. Kalau misalnya ada karyawan, silakan dituliskan karyawannya berapa. Kemudian di sini kemudian laki-laki dan perempuan kebetulan dipisah, jadi nanti yang laki-laki berapa, perempuan berapa gitu. Jadi kalau misalnya pas ada borongan, ya silakan dituliskan di sini, tidak apa-apa. Kemudian kalaupun misalnya sudah ada izin-izin, silakan dilengkapi. Ini ada izin IMK, NIP, NPWP, sertifikat merek. Kalau misalnya sudah lengkap, boleh diisi semua. Kemudian di sini ada profil usahanya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Di sini untuk mengisi profil usaha seperti ini. Kebetulan ini masih war ini. Atau mungkin saya mohon maaf, saya langsung ke sini saja.
Ini contoh ya Ibu ya, misalnya nanti diisikan seperti ini. Nah, lengkap. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa login, nanti Ibu diminta untuk melengkapi data atau profil usahanya. Dari data pemiliknya, kemudian data usahanya, profil usaha. Sementara sampai sini dulu karena kan nanti setelah ini Ibu nanti akan melangkah ke Market Hub Free Ongkir kami. Artinya yang tadi sudah disampaikan Mas Wahyu dan juga Mas Rosid, bahwa kita kan program dari dinas kan Market Hub Free Ongkir ya. Tapi karena tadi Bapak Ibu ada yang belum terdaftar di Sibakul, nah ini langkah-langkah untuk mendaftar di Sibakul seperti ini. Jadi Ibu mendaftar, Bapak Ibu mengisi daftar tadi, register, melengkapi data usaha, kemudian mengisi ini, dan jangan lupa itu harus terisi semua ya Bapak Ibu, jangan sampai ada yang dikosongkan. Karena nanti ketika itu dikosongkan itu akan mempengaruhi nilai kompetensi. Nilai kompetensi itu seperti ini, misalnya. Kebetulan di sini, aduh datanya error ini. Pak Panca, J, kalau silakan saya Ibu. kan sudah pernah ini toh daftar. Terus Ya, saya baik Ibu. tadi ngecek ke keterangan keanggotaan Sibakul. J, Disuruh nulis NIK, sudah saya tulis. J, Lalu J. kok di situ kok adanya saya bukan robot, itu gimana? Oh, mungkin captcha ya Bu ya itu ya. Iya, iya. Ya, itu centang aja Bu ininya. Gimana? Dicentang aja, kan ada sebelah kiri itu kan ada untuk centangan saya bukan robot, captcha itu Bu biasa memang diminta Bu. Disuruh nyentang. Iya, centang aja Bu. Berarti Klik ya, aja. klik terus centang terus Ya, nanti terus melangkah selanjutnya. melangkah selanjutnya ke apa? Ke cek anggota atau apa? Iya, betul Bu. Cek anggota, cek J, keanggotaan. betul. Oh, gitu. Nggih. Di situ. Mohon maaf ini kebetulan yang saya contohkan untuk nilai kompetensinya error ini di sini. Nah, ini harusnya di sini nanti muncul apa yang namanya jaring laba-laba ya. Karena yang saya contohkan ini error, saya coba carikan contoh yang lain ya, Bapak Ibu sebentar. Karena biar Bapak Ibu juga tahu nanti apa sih kelemahan dari usaha saya, misalnya dari kan di sini ada beberapa aspek pembinaan. Di sini di aspek pembinaan itu kan ada untuk aspek produksi, pemasaran online, kelembagaan, keuangan, SDM. Nah, dari situ kan nanti ketahuan dari usaha Bapak yang Ibu lakukan saat ini lemah di bagian apa. Nanti di sini terlihat. Makanya tadi mohon untuk pengisian data di Sibakul ini diisi sejujur-jujurnya sesuai dengan profil usaha Bapak Ibu. Misalnya kalau memang asetnya punyanya taruhlah 1 juta, aset usahanya ya ditulis 1 juta saja, jangan dilebih-lebihkan atau mungkin jangan dikurangi. Karena itu akan menentukan nilai kompetensi Bapak Ibu. Hubungannya apa? Kenapa harus diisi seperti itu? Karena hubungannya nanti dengan aspek pembinaan kami. Ketika Bapak sudah mengisi data di Sibakul, nanti kan kita ada yang namanya pelatihan ataupun diklat. Itu ada atau terbagi menjadi 3 kelas, di kelas 1, 2, dan juga kelas 3. Di situ nanti kan misalnya Ibu masih UKM yang masih UKM awal, mungkin nanti masuknya di kelas 1. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu UKM-nya sudah besar, aset omsetnya sudah gede, ya itu nanti masuknya biasanya di kelas 2 ataupun kelas 3. Seperti itu.
Mohon maaf ini saya keluar yang untuk ini ya, contoh ini kebetulan yang saya contohkan skor pembinaannya agak sedikit error karena tidak muncul di sini. Saya keluar lagi aja sebentar. Memang biasa kendala kalau kita pelatihan daring ataupun online, kendalanya di sinyal. Jadi mohon maaf. Saya contohkan yang lain ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin. Coba contohnya tempat saya aja, Pak. Oh boleh, silakan Bu. Yeah. 34. Ini boleh dibagi ya Bu. Nanti setelah kelas ini monggo untuk passwordnya silakan di ini ya Bu ya, di riset ulang ya. Iya, iya. Maaf saya baru masuk, baru nimbrung. Tapi boleh. Bu, berapa Bu? Boleh pengen tahu banyak. Itu apa nomor nik ya? 34 NIK 34 71 07 65 04 04 73 73 001 3 kali kosongnya. Satu gini ya Bu ya. Iya. Kata sandi atau passwordnya boleh disampaikan? Waduh. Kata sandi. Makanya ini kan kalau Bu tadi bilang mau dicontohkan harus di sini. Lupa ya. Wah, lupa. Ya, waduh. Yang lain aja ya Bu ya. Karena kalau iya siap. Kalau Ibu lupa, nanti Ibu silakan masuk di dashboard Sibako Jogja, nanti masuk di lupa password. Lupa password nanti itu ada pilihan melalui. Oh, iya. Nah, nanti Ibu silakan di situ. Kalau Pak, aduh. Dan nanti kalau saya masuk ke lupa password nanti masuk ke HP Ibu nanti. Iya. Atau saya sekalian mau praktekkan ini gimana Bu? Enggak apa-apa kalau izin. Mohon maaf Pak, mau tanya ini. J. Tadi kebetulan saya praktek untuk daftarkan Sibakul Jogja dari link yang disampaikan di mana di chat ya Pak ya. Tapi ini tuh terus setelah saya daftarkan, saya konfirmasi, ini saya keluar tulisan pengajuan kartu Sibakul BPD. Itu saya harus bagaimana ya kelanjutannya? Ada pilihan sebelah kiri. Maaf Pak, suaranya kecil. Itu kan salah satu untuk ini ya Bu ya, program kami. Nanti mungkin Ibu bisa mengisi yang dari awal di menu sebelah kiri itu kan ada. Atau kita contohkan dulu aja ya Bapak Ibu ya, sebentar. Biar nanti terlihat di sini. Karena kalau praktek itu kan lebih ke contoh, jadi sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo bisa langsung melalui kolom chat yang di bawah, nanti kita bantu untuk jawab. Oke. Oke, seperti ini ya Bu ya, mungkin tadi dashboard awal ada pengajuan kartu Sibako BPD. Iya, leres. Oke. Memang kan untuk anggota Sibako sekarang kita namanya program untuk membuat kartu ATM BPD. Nanti ada logonya Sibako Ibu, jadi itu bisa digunakan untuk transaksi
kalau yang sekarang itu kan kita ada program yang kimia. Maaf Pak Panca, suaranya agak besaran dikit Pak. Nggak dengar ya Bu ya? Iya. Berarti ini harus saya pegang Bu mic-nya. Mohon maaf. Jadi memang untuk kartu Sibakul BPD ini sekarang menjadi salah satu program dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah di Sibakul Jogja, harapan kami bisa memiliki kartu ATM BPD yang ada logonya Sibakul. Itu nanti bisa digunakan untuk ketika kita ada pelatihan ataupun diklat seperti itu ya. Oke, tadi kita masuk ke sini ya Bapak Ibu. Tadi kita mau menjelaskan, kami mau menjelaskan ini. Nah, ini yang dinamakan dengan skor pembinaan. Kebetulan yang saya contohkan di sini, mohon maaf dengan informasi. Di sini kebetulan masuk di kelas 2 beliau. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan ketika Bapak dan Ibu mengisi poin-poin untuk pertanyaan dari dashboard atau pertanyaan yang ada di Sibakul, nanti semua akan terintegrasi di sistem ini, dan di sini ada yang namanya nilai kompetensi. Di sini ada dari segi SDM, produksi, pemasaran online, keuangan, kemudian kelembagaan. Kalau dilihat dari jaring laba-laba seperti ini, berarti dari usaha ibu ini, dia ada lemah di bagian produksi. Karena nilai atau poinnya paling kecil di sini. Dibandingkan dengan SDM, pemasaran online, kelembagaan, ataupun keuangan. Biasanya kalau untuk UKM, itu pertama kalau yang namanya produksi, ya namanya UKM, ya, kalau yang nggak punya karyawan atau belum punya karyawan, semua dikerjakan sendiri ya Pak Ibu, harus ya. Produksi sendiri, pemasaran sendiri, kemudian untuk mencatat keuangannya juga sendiri, nah otomatis biasanya permasalahannya akan terjadi di sini. Nah, uraiannya seperti ini. Ini skor kelas kebetulan ada 200, di sini skornya seperti ini. Ya, kemudian tadi yang profil usaha tadi, data pemilik. Nah, ini. Nah, yang saya contohkan ada beberapa poin yang kosong, nanti bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan diisi ya. Dilengkapi saja kode posnya, kemudian data usahanya juga jangan lupa diisi dengan selengkap-lengkapnya seperti ini. Ya, seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi ini dengan lengkap, otomatis Ibu sudah sah menjadi anggota Sibakul Jogja. Ketika Bapak Ibu sudah lengkap pengisiannya dan sudah terdaftar menjadi anggota Sibakul Jogja, nanti Bapak Ibu bisa untuk mengikuti program kami yang namanya Market Hub Free Ongkir. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mengenai proses pendaftaran di Market Hub Free Ongkir, sama rekan saya Mbak Lista ya tentunya nanti. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo. Boleh tanya? Ya, monggo. Mohon izin Pak, ini apakah kita mau langsung ada interaksi tanya jawab atau kita nunggu selesai semua materinya atau gimana Bapak? Langsung aja udah. Langsung. Monggo Pak, kalau ada kenyataan. Baik. Monggo Bapak Ibu yang belum mengerti sampai proses seperti ini, silakan ditanyakan. Siapa ini? Kapti Purnawan. Tadi mau bertanya. Silakan. Karena ini teknis. Nanti setelah ini sudah untuk proses Sibakulnya sudah selesai, otomatis nanti kita akan melangkah ke Market Hub program kami. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak. Jadi silakan dengan Bapak siapa, kemudian apakah ada usaha apa, monggo. Baik Pak, saya Muhammad Hatta. Baik, usaha Bapak. Saya Bolen Pia. Bolen ya. Oke, baik. Ya, itu sudah saya masukkan, saya daftarkan tadi di Sibakul.
kok nggak ada Oke, jawaban. baik, Pak. Begitu selesai daftar kok nggak ada jawabannya apa-apa sama sekali. Saya tunggu sampai berapa lama juga belum muncul gitu Pak. Jawaban apa aja Pak maksudnya? Daftarkan sudah saya Nggih. isi lengkap gitu Pak. Daftarkan Sudah sudah isi lengkap nggih? sudah. nggih. Apa Oke, yang karena salah ini Pak? Ya, oh nggih. Bapak berarti kan sudah mendaftar itu. ya. Berarti nanti Bapak silakan login. Berarti Bapak belum sempat tahap login nggih? Belum ada, belum muncul Pak. Baru daftarkan aja cuma gitu aja udah Nggih. belum Bapak sudah muncul dapat login. username sama passwordnya sudah disimpan? Sudah Pak. Iya. Ya, nanti untuk masuk ke data seperti ini, Bapak login dulu Pak nanti. Melalui Kalau nggak login, Pak. muncul-muncul gimana itu Pak? Ini sebentar nih saya tanya. Saya Iya. bacakan di sini. Nah ini. Ya, ya belum muncul itu Pak. Yang seperti ini belum muncul ini. Oke, sebentar Bapak. Ini ada di poin ini Pak. Sebentar. Ini saya keluar dulu Pak. Mohon maaf, ini jaringan atau koneksinya masih uwer-uwer. Sebentar Pak. Apa saya masuk sini aja? Oke. Nah, tadi Bapak sudah daftar Sibakul sini ya Pak ya? Sudah. Sampun ya. Nah, sekarang tahap berikutnya, tadi Bapak sudah dapat username dan password, sampun ya? Sudah. Sudah. Nanti tahapnya Bapak silakan masuk ke ini Pak. Masih ingat saya passwordnya hanya 17%. Password saya itu hanya 17% Nah, atau kurang kuat. jadi sampun ya. Tidak apa-apa, yang ini sudah tersimpan. Tadi sudah sampai ya Pak ya UKM. Nah, nanti Bapak silakan masukkan tadi pakai NIK atau pakai apa silakan di sini. Kemudian kata sandinya silakan dimasukkan. Setelah itu Bapak silakan login. Nah, setelah login itu Pak, baru ini yang belum muncul ini Pak. ya, Ini yang belum nyarinya di muncul sini ini. Pak. Ini nyarinya di sini Pak. Nyarinya di sini. Nah, keluar lagi Pak. Nah, ini Pak, klik pojok kanan ada UKM, ada koperasi, UKM Market Hub. Bapak Oh, bagian iya. ini aja. Klik di sini. UKM di sini. Kalau Bapak sebagai pelaku usaha, klik di sini. Ya. Nah, silakan masukkan NIK, kemudian kata sandinya. Nanti setelah login akan muncul beberapa tadi yang pertanyaan, ada profil usaha, kemudian profil pemilik usaha, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, seperti itu Pak Muhammad Hatta. Baik, baik Pak, ya. Silakan monggo langsung dicoba, enggak apa-apa, nanti kita langsung Baik Pak, ya. ada pertanyaan. Saya coba lagi Pak, ya terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Monggo, ada yang lain? Silakan Bapak Ibu ada yang mengalami kendala sampai tahap ini sebelum kita melangkah ke market hub pre-ongkir atau mungkin penjelasan saya yang agak membingungkan atau gimana? Yang jelas ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di Sibakul, nanti Ibu bisa langsung memanfaatkan program market hub pre-ongkir. Nanti langkah selanjutnya setelah itu sudah terdaftar di sini, langsung masuk di sini. Masuk di sini market hub. Nah, masuk di market hub bisa, nanti di situ ada yang namanya tambah produk. Nah, nanti Bapak Ibu silakan masukkan produknya, kemudian masukkan fotonya, spesifikasi untuk produknya. Kemudian setelah itu ada yang namanya proses kurasi. Nah, itu nanti ditunggu kurasi mungkin 2-3 hari kerja. Tergantung banyak sedikitnya UKM yang mendaftar karena memang setiap hari jumlahnya kan ini ya Bu ya, tidak bisa kita tentukan. Ketika tidak terlalu banyak mungkin 2 atau 3 hari sudah selesai atau sudah ada hasil untuk lolos kurasi atau tidaknya, seperti itu. Kalau untuk lolos dan enggaknya nanti mungkin akan dijelaskan juga sama Mbak Lista. Jadi untuk langkah
selanjutnya untuk market hub ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Lista. Kalau tahap ini tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan lanjutkan ke Mbak Lista. Monggo Bapak Ibu, nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Jess, saya kira Jess, Bapak Ibu. Baik, saya anggap untuk Bapak Ibu untuk tahap masuk ke Sibakul sudah jelas. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung. Mungkin untuk masuk ke market hub ongkir, waktu dan tempat saya kasihkan ke Mbak Lista. Monggo Mbak Lista, silakan bisa mungkin dijelaskan ke Bapak Ibu nanti mengenai bagaimana masuk di program market hub ongkirnya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Itu Mbak Lista. Terima kasih Mas Panca. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Suara saya sudah bisa masuk? Bisa diterima dengan baik? Sudah, Mbak Lista. Oke, bagus ya, baik. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah saya bisa tergabung, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Untuk siang ini kami akan menyampaikan, menyambung ya yang sudah disampaikan oleh Mas Panca baru saja tentang all about Sibakul. Saya akan beranjak ke tema selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu mengenai market hub free ongkir. Nah, di sini saya boleh di chat juga siapa yang di sini sudah terdaftar Sibakul, sudah bisa login atau sudah punya ID Sibakul atau baru saja sudah berhasil mendaftar. Silahkan di kolom chat bisa diketikkan sudah bahkan mungkin ada yang bisa mengetikkan ID Sibakulnya atau nggak tahu di mana ID-nya. Oh, baik, sudah baru saja mendaftar. Alhamdulillah dari galeri. Kok susah belum bisa login ya? Jadi gimana Pak? Mau mendaftar tadi ya? Belum bisa login, Pak. Belum bisa login, Pak? Iya, belum bisa. Ada ini apa mungkin Pak? Kalau boleh mungkin apa yang ditampilkan di situ apa Pak? Nggak bisanya karena kendalanya apa? Apakah salah? Sudah saya ketik semua sudah sesuai. Sudah sesuai. Kok login aja nggak masuk gitu Pak? Nggak masuk aja. Iya. Oh. Padahal sudah memasukkan username dan password sudah sesuai ya Pak ya? Sudah sesuai ya. Jadi ketika Bapak itu login, itu nggak muncul sama sekali tampilan selanjutnya? Ini Pak Mahmud ini Pak, minta petunjuk. Oh yes, monggo. Ini saya itu masuk login tapi kok juga belum bisa masuk ya. Sudah daftar, baru saja daftar. Tapi kok nggak masuk. Cuman tadi itu di email saya yang saya tulis bukan email yang saya daftarkan kemarin. Lupa saya. Oh, kalau bisa. Jadi lain emailnya itu loh Pak. Oh, kalau kami sarankan. Saya ada 2 email. Nah, diulang. Diulang Pak. Jadi silakan diulang ya. Itu Bapak pakai yang WhatsApp aja Pak, kita sarankan. Oh gitu ya, oke itu Pak. Karena kalau pakai WhatsApp itu kan lebih cepat Pak nanti notifikasi pemberitahuannya. Oh gitu. Ya. Mohon dicoba aja Pak Mahmud. Ji. Ya, mungkin sambil menunggu Mbak Lista bisa tergabung kembali. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Pak Panca, mic-nya didekatin lagi dong Pak, biar kedengaran. Siap Ibu. Pak Panca. Siap Ibu. Saya sudah daftar Pak, tapi belum bisa masuk login Pak. Belum bisa masuk login juga? Belum. Oke. Ini kok rata-rata belum bisa masuk login ya. Sebentar. Iya, tapi sudah semua. Sudah, ini ya Bu ya. Itu yang terakhir itu kan ada login Pak di sini, terus yang kedua itu kan sama password dengan yang di depan kan Pak.
Betul, nggih. Itu enggak bisa, Ibu. Enggak bisa masuk di tahap selanjutnya, betul? Atau gimana? Kan passwordnya kan pas yang di itu loh Pak, sandi itu loh Pak. Oh, gitu Sandi itu ya. diisi apa Pak yang pas login itu Pak? Sandi itu diisi password Ibu. Sudah diisi passwordnya? Oh iya benar, betul sudah betul Pak, sudah. Sampun nggih? Oh, nggih sampun alhamdulillah. Saya Nggih. password ya. Nggih, nggih. Tapi memang Nanti setelah belum itu bisa monggo. login Pak. Sebentar ya, Bu, ya. Ampun, semuanya sudah saya isi tadi Pak. Semua sudah diisi nggih? Oke. Oke, baik. Semuanya sudah lengkap Pak. Gitu ya. Kalau tempat saya ini Data pribadi, Sandi tidak data valid. semuanya sudah. Sandi tidak valid. Iya. Padahal Oke. tadi masukin daftar saya screenshot bahwa sandi saya udah sama gitu, tapi Sudah ternyata sesuai emang nggih? ya cuman memang susah ya. Oh, gitu. Baik, nggih. Ini sambil menunggu Mbak Lista, mungkin saya ini ya Bu ya, Bapak Ibu, saya di kolom chat saya kasihkan untuk nomor WA saya, nanti biar saya bisa langsung tahu apa sih kendala Bapak Ibu. Bisa di-screenshotkan dikirim ke saya biar saya bisa langsung tanyakan juga dan bisa untuk diatasi segera mungkin ya. Bentar. Kalian tanya Pak, ini ada grup WA Sibakul. Nggih. Ini bisa tanya jawab nggak Pak di situ Pak? Di grup WA Sibakul nggih Pak, silakan nanti untuk tanya jawab lah. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Pak, makasih Pak. Nggih. Mungkin lanjut ke marketing saja kalau ada kesulitan di login. Ini Ibu, ini sambil menunggu Mbak Lisa bergabung, Iya. mungkin ada rekan kami juga konsultan juga di sini, nanti dia atau beliau di bagian untuk kurasi juga mungkin mau ikut nyambung dulu untuk materi di yang hari ini. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini sembari menunggu Mbak Lista, sudah masuk belum ya? Belum. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mas Panca terkait dengan pendaftaran Sibakul. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendaftar di Sibakul dan ternyata belum bisa mengklik alamat Sibakul, scroll ke atas, kemudian reset password, tapi jangan yang email, yang WA saja.
kalau misalkan itu ternyata belum berhasil, nanti mungkin dari pihak panitia bisa memasukkan kami, saya, Mbak Lisa, Mas Panca, untuk masuk di grup yang ada. Nanti akan kami pandu, karena setelah acara workshop ini selesai, kami juga masih menyediakan untuk pendampingan selama 1 minggu via WA Group. Gitu nggih, Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk Market Hub, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan, silahkan kalau sudah login ya, sudah login, nanti bisa masuk di menu Market Hub. Kalau belum ketemu, nanti bisa klik di pojok kanan atas, itu ada ikon UKM. Ada yang ketemu belum ya? Atau saya lanjut ya? Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa klik UKM, kemudian ditambah produk. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan produk yang didaftarkan untuk mendapatkan fasilitas free ongkir 1 UKM 5 produk. Ketentuannya produk ini kami harapkan adalah yang disampaikan sama Mas Wahyu tadi pagi adalah produk yang diproduksi oleh UKM. Jadi bukan produk-produk pabrikan. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ternyata produknya adalah reseller, bukan produk Bapak Ibu, silahkan, tidak masalah. Tapi yang di reseller adalah produk dari UKM juga. Saya kasih contoh di sini ada merek sosis sotit kayak gitu ya. Nah, itu produknya bisa diresellerkan, tapi tidak mendapatkan fasilitasnya. Silakan, tadi bukan produk pabrikan. Kemudian silakan 1 UKM bisa mendaftarkan untuk mendapatkan fasilitas free ongkir itu 1 UKM 5 produk yang difasilitasi oleh kami. Jadi silakan Ibu Bapak sekalian aktif ya untuk produknya. Kemudian tambah produk, 1 produk itu bisa mengupload 4 foto. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian tampak atas boleh, tampak samping boleh, tampak di luar ruangan gitu juga boleh. Enggak, Mas. Enggak apa-apa. Untuk ukuran foto sudah kami perbaiki ya lewat sistem, lewat IT kami itu bisa lebih besar, jadi biar bagus fotonya. Nanti isikan di situ nama produknya dan jenis produk, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada nih beberapa UKM yang ternyata nama produk dan jenis produknya tidak sesuai. Di situ fotonya adalah craft, foto kalung, kayak gitu. Kemudian nama produknya adalah sotong. Nah, ini sangat tidak sesuai dengan kami, sehingga kami del, tidak kami loloskan. Yang menjadi panduan untuk bisa lolos di kurasi Market Hub itu sebenarnya simple. Silakan isi nama produk, jenis produk yang sesuai, kemudian harga. Harganya kalau misalkan ternyata 5.000, tuliskan lengkap 5.000. Jangan disingkat 5 gitu aja, karena kami nggak paham nanti itu apakah Rp5 atau bagaimana. Kemudian untuk deskripsi, untuk deskripsi itu ada 3 komponen yang harus dituliskan, Bapak Ibu sekalian. Ada Mas, bentar, Mas Panca bisa bantu share screen untuk si bakulnya? Kurasi. Bisa, Mbak Lisa bisa ya? Oke, sebentar ya Bapak Ibu, kita coba share screen. Nah, deskripsinya tadi harus mencakup 3 komponen. Yang pertama adalah komposisi bahan. Misalkan Bapak Ibu sekalian jualan dimsum gitu ya. Dimsum itu komposisinya apa saja? Terdapat tepung atau ada ayamnya, seperti itu disampaikan. Kemudian keunggulan atau manfaat dari produk tersebut bisa Bapak Ibu sampaikan, walaupun tidak harus panjang ya kalimatnya.
Kemudian jangan lupa untuk makanan atau produk kuliner itu mencantumkan masa kadaluarsa. Ini fatal ya Bapak Ibu, kalau tidak tercantum masa kadaluarsanya biasanya tidak lolos kurasi. Yang terakhir adalah kalimat yang menarik minat pembeli. Seperti itu. Jadi jangan cuman misalnya jualan dimsum, sudah produk frozen, kayak gitu aja di deskripsi, biasanya tidak lolos. Seperti itu. Kemudian gramasi. Gramasinya nanti diisikan misalnya beratnya berapa, kemudian panjangnya berapa. Karena produk kita, fasilitas Market Hub ini tidak hanya untuk wilayah DIY Bapak Ibu sekalian, tapi produk ini juga bisa dikirimkan ke luar DIY. Bahkan ada yang sudah se-Indonesia, selindo. Ada yang ke Batam, Sumatera, Kalimantan, itu sudah berhasil dikirimkan melalui fasilitas free ongkir ini. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Mbak Lista bisa masuk? Oke, Mbak Lista udah bisa masuk, mungkin bisa nanti di share screen ya. Step-stepnya untuk mendapatkan free ongkir, kayak gitu. Nanti saya akan kembali, mudah-mudahan bisa share screen untuk produk-produk atau foto produk yang tidak lolos, biar Bapak Ibu punya gambaran. Kemudian yang lolos itu yang seperti apa. Mungkin sedikit dari saya, nanti untuk pertanyaan di akhir sesi aja ya, setelah pemaparan dari kami bertiga. Monggo Mbak Lista bisa dilanjut. Saya lanjutkan, mohon izin untuk Ibu atau Bapak admin bisa mengizinkan saya share screen. Saya akan bantu share untuk yang sudah baru saja disampaikan oleh Mbak Fitri tentang foto atau kurasi produk. Karena ini merupakan bagian penting di mana Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Market Hub free ongkir atau tidak. Itu tergantung dari apakah sama tim kurasi itu sudah di ACC atau belum. Saya akan bantu ini apakah sudah terlihat? Mbak Fitri mungkin bisa pantau juga di sini. Sudah lihat ya? Nah ini contohnya yang tadi ada foto utamanya itu kalung, bentuknya kalung tapi nama produknya sotong. Itu kan tidak sesuai. Kemudian di sini ada foto kerupuk. Kerupuk itu fotonya itu bisa tidak lalu seperti ini ya Bapak Ibu ya, memfotonya itu bisa jauh lebih baik. Jadi kalau seperti ini nanti sama Mbak Fitri sama tim kurator tidak akan diloloskan. Jadi kalau untuk tipsnya adalah yang penting kuliner itu atau foto makanan itu bikin orang lain kepengen beli atau pengen makan atau bisa bikin lapar. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu foto yang lolos kurasi dari dapur Mas Al. Produknya sederhana aja, sambal, kacang, dan teri. Tapi bagus banget karena di sini ditata. Ada yang di piring, kemudian kelihatan terinya seberapa besar, kemudian menggoda gitu ya, seperti kayaknya kita pengen makan nih gitu. Oke, selanjutnya ini adalah foto yang lolos dan sudah diedit, yang lolos editing, lolos kurasi. Ini ada foto pizza, kemudian sesuai ya, nama produknya pizza chicken mushroom. Terus ada jenis produk namanya, jenis produk nanti pilihan biasanya di sana ada makanan siap saji, ada minuman, kemudian ada craft, ada batik dan jumputan, ada alat rumah tangga dan lain sebagainya. Di sana nanti bisa. Mohon maaf, Bu Lista, ini share screen-nya belum terlihat, hanya foto-fotonya saja. Mungkin belum diklik. Masing-masing. Kemudian di sini ada deskripsi. Ini foto yang bagus dan lolos kurasi. Kemudian
pizza yang sesuai, pizza chicken mushroom. Kemudian di sini ada deskripsi, bisa dijelaskan di sana deskripsinya apa. Kemudian ada juga yang paling penting adalah biasanya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Itu harus dicantumkan ya Bapak Ibu ya, untuk khusus untuk makanan atau produk makanan yang siap saji dan minuman. Nah, ini adalah foto lolos kurasi yang jenisnya adalah kain jumputan dari Diamodis. Jadi untuk yang foto kain itu bisa dimodifikasi seperti ini ya, dijembreng, kemudian motifnya kelihatan dan tidak hanya dilipat atau hanya ditumpuk aja. Kita nggak tahu tuh itu bentuk kain atau dompet atau baju ya gitu. Jadi kalau untuk yang kain kalau bisa fotonya digelar atau dipakai manekin juga bisa, kemudian baru difoto. Tips untuk memfoto atau mengambil foto dengan baik itu biasanya agak di luar ruangan. Kalau tidak punya lampu-lampu yang cukup terang, itu kita bisa agak bawa ke luar ruangan sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi, itu sinar mataharinya masih bagus. Kemudian di kamera kita itu bisa tertangkap dengan cukup baik untuk gambarnya. Sehingga produk kita nanti bisa didapatkan gambar yang terbaik juga. Itu tipsnya. Kemudian ini di sini ada emping melinjo, tetapi ini adalah foto yang tidak baik, tidak lolos kurasi ini. Salah satunya yang tidak lolos karena dia hanya menampilkan emping tapi nggak ngerti juga ini nggak ada mereknya, dalam plastik bentuknya seperti apa, apakah tipis atau tebal, itu tidak jelas seperti itu. Nah, di sini untuk kolom kurasi itu ketika kita mau menambahkan produk, di sini ada detail produk, ada foto detail dan form ekspedisi. Nah, nanti kita akan buka di Market Hub, itu di menu ada semua. Ini adalah contoh yang belum dikurasi. Baik, saya masuk ke slide saya aja untuk materi yang ini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Sudah. Sebentar. Kelihatan Bapak Ibu untuk alur mendapatkan program free ongkir? Kelihatan. Baik, alhamdulillah. Ini step by step-nya untuk mendapatkan free ongkir. Kalau Bapak Ibu tadi sudah mendaftar ke Sibakul, udah dapat login, udah dapat nick sama password-nya, jangan lupa dicatat, disimpan, kalau perlu diingat-ingat untuk itu bisa digunakan setiap saat ketika kita mau mengakses atau menggunakan aplikasi website Sibakul ini. Nah, ini step by step-nya untuk mendapatkan free ongkir. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus terdaftar di Sibakul. Yang kedua, mengajukan kurasi produk. Dan yang ketiga, produknya Bapak Ibu itu lolos kurasi. Caranya gimana? Apakah kita nanti dapat WA produknya lolos? Enggak. Jadi kita sebagai UKM, sebagai pengelola, kita harus berperan aktif atau sering-sering ngecek akun Sibakulnya. Jadi masuk ke akun, kemudian caranya. Yang keempat adalah pembekalan teknis Market Hub free ongkir. Besok kalau Bapak Ibu sudah lolos kurasi, kita adakan pembekalan teknis gimana caranya. Kalau tadi yang sudah disampaikan Mas Rosid di depan atau pagi hari tadi sebenarnya sudah mencakup itu semua. Kalau Bapak Ibu sudah paham, nanti bisa langsung
meloncat ke poin kelima, yaitu menghubungi admin kepesertaan, yaitu saya sendiri. Nanti saya share nomor WhatsApp saya, sehingga Bapak Ibu bisa menghubungi saya ketika nanti Bapak Ibu sudah siap, sudah lolos kurasi, mau dipindahkan untuk yang proses ke-6 dimasukkan ke dalam WA Group peserta Market Hub yang resmi. Nah, mari kita lihat yang pertama caranya yang tadi memastikan ya, Bapak Ibu dipastikan sudah daftar atau sudah masuk ke Sibakul, sudah tergabung. Nah, di sini loginnya itu caranya tadi sudah dibahas sama Mas Panca, kemudian ada ID Sibakul. Di sini ada ID Sibakul itu apa namanya, bisa disimpan atau bisa di screenshot seperti itu. Nah, setelah terdaftar di Sibakul, step kedua adalah mengkurasi produk. Caranya adalah masuk menu Market Hub, di kiri atas ada menu Market Hub, itu diklik saja, atau ketika login nanti keluar dashboard. Dashboard itu di sana ada Market Hub free ongkir. Di situ menunya ada tambah produk Market Hub, belum dikurasi. Ada ini tombol-tombol ya, ini ya, 1, 2, 3, 4. Nanti ada tombol kurasi. Kalau kita mau, karena belum pernah ada produk yang masuk, maka yang pertama kali diklik adalah tambah produk Market Hub, karena kita mau mengajukan kurasi produk kita. Berapa produknya? Dipersiapkan untuk maksimal produk adalah 5 produk saja. Maka ketika Bapak Ibu punya produk banyak, kira-kira yang paling laris yang mana? Kira-kira yang paling hits yang mana? Pilih 5, kemudian dipersiapkan untuk bisa kita masukkan ke program ini. Kemudian di sini ada tombol belum dikurasi. Itu adalah nanti daftar produk-produk Bapak Ibu yang sudah diajukan tetapi belum diproses sama tim. Nanti ada di sini. Kemudian di sini nanti tombol lolos kurasi ini ketika produknya sudah lolos maka masuk ke lolos kurasi. Nah, yang tidak lolos masuk ke tidak lolos kurasi. Yang tidak lolos nanti kan diberikan catatan. Kenapa kok tidak lolos? Kurang bagus fotonya, atau kurang deskripsinya, atau belum ada kadaluarsa dan lain sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu bisa coba-coba klik sendiri ya, dieksplor sendiri, dan jangan takut untuk mencoba, karena kalaupun nanti ada kesalahan itu bisa diedit. Kalaupun nanti produknya belum lolos kurasi itu bisa dievaluasi. Kami tim konsultan di sini siap untuk memandu Bapak Ibu semua sampai berhasil masuk ke program Market Hub ongkir ini. Nah, ini adalah tampilan yang belum dikurasi tadi. Kalau tambah produk itu seperti ini ya. Ada fotonya. Ini adalah foto utama yang tadi kita bahas di depan. Kalau bisa menggunakan foto yang terbaik. Kemudian nama produknya apa? Pastikan foto dan nama produk itu sesuai. Fotonya emping, tapi nama produknya kerupuk beras, nanti tidak nyambung gitu ya. Kemudian jenis produknya nanti di sini silahkan diklik, kemudian bisa di makanan, ada minuman, ada craft, ada kain, batik. Pak Ibu mempersiapkan deskripsi yang agak panjang ya, biar teman-teman tim kurasi itu bisa tahu ini sebenarnya produknya apa. Kain jumputan misalnya diwarnai dengan cara atau teknik yang seperti apa. Kemudian berapa lama sih membuatnya, boleh dituliskan di situ. Kemudian di sini ada kolom harga, ditulis semua. Nah, ready stock ini apakah produknya Ibu ini ready stock atau tidak? Kalau tidak berarti harus pesan dulu seperti itu ya. Bisa disesuaikan. Nah, terus ada tab kedua itu ada foto detail. Foto detail 1, 2, 3. Ini kalau bisa diisi semuanya. Foto detail itu yang seperti apa? Foto detail itu adalah foto yang bagian kecil atau bagian penting. Misalnya gamis. Bagian pentingnya apa sih? Ada sakunya. Oke, berarti foto detailnya adalah foto saku yang ada kancingnya misalnya. Kemudian foto detail yang kedua nanti bisa pola jahitannya itu rapi seperti itu. Atau yang foto ketiga nanti kalau fotonya dari depan nanti bisa diberikan foto yang dari samping seperti itu. Nah, ini juga
yang selanjutnya ada form ekspedisi, itu diisi. Beratnya berapa, panjangnya berapa, lebar, tinggi. Ini adalah form untuk produk yang sudah mau dikirim. Jadi kalau produknya baju yang sudah dilipat, yang sudah di-package, sudah di-wrap, sudah dikasih bubble wrap, sudah aman, baru nanti ukurannya itu dimasukkan di sini. Jadi bukan ukuran produk asli, tapi adalah produk yang sudah siap untuk dikirimkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Klik, kemudian ditunggu 3 hari sampai 1 minggu. Apakah ada konfirmasi dari tim kurasi kalau sudah lolos? Tidak, itu tidak akan terjadi. Jangan menunggu. Jadi di sini adalah Bapak Ibu KM yang harus berpartisipasi, berperan aktif untuk mengecek akunnya, mengecek di tombol ini. Kalau tadi sudah nama produk, mana-mana aja nih yang lolos, langsung masuk, login, klik tombol lolos kurasi. Kalau sudah, ini nanti ada contoh lolos kurasi, fotonya, waktu kurasinya kapan, seperti itu. Syaratnya adalah ketika ada satu aja produk yang lolos kurasi, maka Bapak Ibu sudah bisa langsung ke poin keempat atau step keempat, yaitu menghubungi admin kepesertaan. Di sini adminnya, kebetulan saya sendiri, ini nanti bisa di screenshot Bapak Ibu nomor teleponnya, nomor WA-nya, saya aktif di nomor ini, kemudian yang bukti lolos kurasi tadi, yang produk yang lolos kurasi tadi di screenshot pakai handphone, kemudian dikirimkan ke WA saya. Nah, kemudian ada format pernyataan juga nih, bahwa saya, namanya siapa, nama UKM-nya apa, nomor WhatsApp-nya berapa, menyatakan terhadap prosedur market hub pre-ongkir. Itu dikirimkan melalui WhatsApp ke saya. Tidak akan lama kalau sudah ada step keempat ini, insya Allah langsung akan saya sambungkan atau saya masukkan ke WA group ya, Bapak Ibu ya, WhatsApp group. Nah, kalau sudah, nanti dipindahkan ke WhatsApp Market Hub. Market Hub-nya kita ada grup sekitar 1 sampai 10. Nanti terserah adminnya ya. Ada Market Hub. Nah, di sana ada catatan tertentu bahwa ketika sudah masuk ke pesertaan, maka di sana tidak ada lagi konsultasi atau tanya-tanya di grup. Ini caranya gimana? Udah nggak boleh ada yang bingung seperti itu. Karena sudah menyatakan paham ya tadi. Kalau mau konsultasi bisa ke saya, ke Mas Panca, atau ke Mbak Fitri. Seperti itu. Jadi kalau untuk di grup khusus, itu untuk memberikan informasi penting, kemudian sudah buka, sudah on, kemudian sudah mau tutup, seperti itu. Di sana hanya akan ada informasi-informasi penting dan kalaupun ada beriklan itu ada waktu khususnya. Waktu khususnya sebelum jam 8 pagi dan setelah jam 4 sore. Itu monggo kalau mau beriklan, tapi jangan spamming banget ya karena akan mengganggu. Dan di sana sudah ada peserta-peserta lama yang sekitar 100 lebih setiap grupnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk ke Market Hub, itu fasilitas Market Hub pre-ongkir sudah dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan usaha Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus paham ini ya, 4 ekspedisi tadi. Ada Grab Express caranya gimana, ada GoFood, ada Pos Indonesia, dan juga ada kirimin aja. Tata caranya masing-masing agak berbeda. Saya tidak bilang beda banget, enggak ya, tapi agak berbeda. Seperti itu. Oke, sampai sini monggo ada yang mau ditanyakan dulu. Saya mau lanjut, tapi kayaknya saya pengen interaksi aja dulu. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, langsung aja open mic tentang Market Hub pre-ongkirnya ya. Silahkan, atau sudah siap semuanya? Permisi Bunda Lista, mau tanya. Baik, silahkan Ibu. Baik, ini saya mau menanyakan tentang tadi untuk kebetulan saya itu produksi untuk tempe sumpel. Tempe sumpel itu kalau deskripsinya itu ya
apa tempe yang terbuat dari kedelai kayak gitu macam-macam. Kalau deskripsi insya Allah jelas ya. Cuman di harga kebetulan kalau untuk di harga itu kan murah ya. Kalau maksudnya nggak nyampe 50.000 semuanya ada yang berarti itu nanti nggak bisa lolos ya. Maksudnya nggak bisa lolos kurasi ya. Terus untuk foto mungkin kalau foto mungkin bisa disesuaikan. Cuman untuk yang ketiga untuk produk. Nah, untuk produk itu kan maksimal 5 gambar. Nah, sedangkan saya itu produksi untuk produksi saya pribadi itu tempe sumpil itu tadi, tempe ya. Terus boleh nggak seumpamanya kita ngambil produk teman. Jadi tapi dia itu UMKM-nya di masih satu Sleman, cuman dia produksi sendiri seperti itu boleh nggak seperti itu? Pertanyaannya Baik. cukup kayaknya. Baik, Bu siapa tadi? Mohon maaf. Saya Rumi. Bu Rumi, baik. Bu Rumi, untuk pertanyaan yang pertama, itu karena harganya di bawah 50.000. Apakah nanti diloloskan? Bisa diloloskan. 50.000 itu adalah syarat untuk mendapatkan gratis ongkir. Jadi ketika customer membeli, kemudian harga tempenya Ibu misalnya 10.000 nih. Nah, ketika customer membeli dan mau belinya cuma 2, berarti kan cuma 20.000. Ya nggak apa-apa, tetap bisa dilayani atau tetap bisa lolos kurasi. Tetap karena tidak ada hubungannya dengan kurasi ya. Kalau di kurasi itu harga tidak bermasalah sebenarnya. Hanya saja untuk yang free ongkir tadi itu kalau misalnya belanjanya 20.000 memang tidak dapat free ongkir, tetapi untuk lolos kurasi masih dimungkinkan untuk lolos, sehingga ketika itu atau transaksi berarti ongkos kirimnya ditanggung oleh masing-masing seperti itu. Jadi tidak dapat fasilitas free ongkir untuk tempe sumpil atau untuk produknya Ibu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, kalau ada yang mau reseller ya berarti ya tadi reseller atau mengambil produknya teman, tidak apa-apa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Fitri, tidak apa-apa mengambil produknya UKM yang lain, tetapi itu adalah produk yang otentik atau yang benar-benar dibikin oleh UKM. Misalnya apa ya? Misalnya Ibu mau jualan ambil emping di tempat temannya, nggak apa-apa, tidak masalah. Walaupun nanti nama UKM-nya Ibu mungkin tempe Ibu Rumi, itu tidak masalah. Monggo, yang penting bukan jualan misal kayak face shield atau kacamata, karena itu bukan produk dari UKM. Seperti itu Bu Rumi, semoga bisa terpuaskan ya jawabannya ya. Monggo yang lain. Maaf Bu, mau tanya tadi kan kena ongkir ya. Terus kalau untuk ongkirnya itu disesuaikan gimana? Sesuai kayak mungkin kalau JNT, pakainya JNT kayak gitu atau sesuai apa yang dipesan dari itu untuk ongkirnya yang jelas kalau nggak nyampe 50.000 itu bagaimana gitu? Oke, jadi kalau tidak sesuai dengan 50.000, maka ongkos kirim atau ekspedisi itu yang milih adalah masing-masing customer ya atau pembeli kita. Jadi mereka itu bisa kita arahkan. Kita tahu nih produk kita itu seperti apa. Misalnya tempe sumpil itu adalah keripik kering. Contoh, keripik kering itu bisa dikirimkan ke DIY, satu DIY, ataupun juga ke luar DIY. Karena di dalam DIY itu bisa dilayani melalui Grab Express dan GoFood. Kalau di GoFood sudah ada, nah nanti tinggal lanjut aja prosesnya. Tapi kalau belum masuk GoFood, nggak apa-apa, kita bisa ada alternatif untuk diantarkan atau Grab Express. Lewat Grab Express. Kalau misalnya itu di luar negeri, di luar DIY, maaf luar negeri ya, luar DIY, itu bisa dikirimkan melalui Pos Indonesia atau JNT, JNE. Nah, tarifnya berapa? Kalau misalnya belinya cuma 20.000, tarifnya ya sesuai dengan jarak. Kalau di sini kan ekspedisi itu biasanya menyesuaikan dengan berat dan juga jaraknya. Jadi menyesuaikan dari masing-masing. Misalnya mau dikirim lewat pos, ya
tarifnya nanti sesuai di kota mana, seperti itu. Jadi menyesuaikan dari masing-masing ekspedisi yang terpilih. Seperti itu, Bu Rumi. Ya, ada pertanyaan yang lain mungkin, atau jawaban saya mungkin ada yang belum terpuaskan, belum menjawab, atau ada yang lain, silahkan. Maaf Bu Lista, saya mau bertanya. Baik, dengan Ibu siapa ini? Ya, nama saya Bu Kustini. Baik, Ibu. Ya, saya mau bertanya, itu untuk tadi itu kan di apa? Maksimal itu 5 ya, 5 produk yang bisa ditampilkan gitu. Nah, terus untuk deskripsinya, misalkan kalau 5 produk itu kan deskripsinya panjang banget Bu, karena berbeda-beda produk. Contoh misalkan saya punya egg roll, saya punya bolen, saya punya peyek, misal seperti itu loh. Bukan itu deskripsinya panjang banget loh Bu, itu bagaimana itu loh Bu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik Ibu. Jadi kalau produknya banyak, misalnya kayak Bu siapa tadi? Mohon maaf, Bu Sunaryani ya? Iya, Bu? Kus. Ibu Kus. Baik, kalau Bu Kus misalnya ada bolen, kemudian ada kue egg roll, kemudian yang satu lagi ada cake pisang misalnya. Nanti dalam satu kurasi ini, kurasi produk baru ini adalah satu produk Ibu. Jadi misalnya egg roll, kita masuk ke sini, klik tambah produk market hub, klik. Oke, kemudian kita masuk ke sini, berkasnya egg roll-nya dipilih, nama produknya egg roll spesial, jenis produknya kue dan dessert. Kemudian deskripsinya, egg roll kami adalah egg roll yang premium, menggunakan mentega dan menggunakan butter yang nomor 1, yang nggak KW. Kemudian rasanya seperti ini dan lain sebagainya. Masa kadaluarsanya adalah bisa 1 bulan misalnya. Kemudian harganya tertera di sini berapa? 80.000 misalnya egg roll-nya. Terus apakah ready stock atau tidak, diklik. Ini diselesaikan semuanya egg roll. Foto detailnya juga detail egg roll, jangan yang lain dulu. Kemudian di sini beratnya berapa? Kalau egg roll-nya udah dikasih toples, udah dibungkus, dikasih tas misalnya, atau dimasukkan kira-kira beratnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, baru nanti diklik tombol tambah. Nah, itu kan udah pengajuan kurasi tuh. Kita mau lompat lagi nih ke bukan egg roll, apa namanya tadi, bolen. Bolen kita klik lagi tambah produk market hub lagi, balik ke depan. Terus kita di sini masukkan kurasi baru, pilih bolen fotonya, nama produknya bolen premium, kemudian jenis produknya kue, deskripsinya bolen, harganya bolen. Pokoknya semuanya diselesaikan sampai bolennya selesai. Terus diklik tambah. Kalau mau lagi cake pisang misalnya, kembali lagi ke depan, kita tambah produk market hub. Seperti itu, Bapak Ibu. Sudah bisa ditangkap? Ya, yang sudah, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Ibu. Silakan Bu Kapti. Bu Kapti Purnawan. Bu Kapti sudah raise hand. Silakan Ibu. Ada pertanyaan? Halo. Katanya Bu. Oh baik. Dengan Bapak siapa ini Pak? Muhammad Bazar. Baik Pak Muhammad. Silahkan Bapak, produknya apa? Kalau perlengkapan sekolah seperti katakanlah itu perlengkapan kepanduan, ada ikat pinggang, ada ya pokoknya ada tanda-tanda dan sebagainya, itu termasuk bisa enggak? Seperti kalau Bapak Ibu melihat pramuka. Membuat sendiri? Iya, mau pramuka itu kan ada duk ya. Duk itu kan mau tidak mau kita merakit dari kain ini, pakai pita, pakai ini dan sebagainya. Itu termasuk bisa untuk ya, dimasukkan baik, karena produk di situ Bapak produknya itu ada proses merangkai dan lain sebagainya ya, di sana ada menjahit, ada yang dijahit, kemudian ada
apa namanya, ada yang dirakit supaya menjadi hasduk seperti itu, bisa dimasukkan, Iya, iya. Pak. Jadi silahkan nanti dikurasikan. Oh, Iya, nanti iya, iya, iya. di sini ada deskripsi, Bapak, Pak Muhammad Bazar. Di Oh, sini ada gitu. deskripsi. Iya, Itu iya. dijelaskan saja bahwa hasduk ini Oh, adalah gitu. produksi dari pengrajin kami, kemudian dijahit oleh penjahit yang Iya. ya seperti itu. Seperti Iya, iya, itu, iya. Bapak. Boleh, Oh, gitu. silahkan. Iya. Iya. Ya, Ada terima lagi, kasih. Bapak? Ya, iya. Baik, sama-sama, Pak. Monggo yang lain. Bu Lista. Silakan. Mau tanya Bu Lisna. Kami tuh punya kami produk kami itu di situ tertulis pempek gitu, tetapi ada produk lain yang bukan bahannya bukan dari ikan. Seandainya saya punya produk lain roti Maria, itu boleh enggak? Boleh, silahkan. Yang penting Bu Susilowati itu memasak sendiri ya. Maksudnya Masak bikin sendiri, Mariamnya sendiri. boleh. Boleh, Oh, boleh. terus seandainya sama seperti kalau ayam ungkep gitu atau ayam siap bakar gitu boleh juga. Boleh, monggo silahkan. Yang penting dipilih 5 produknya Bu Susilowati yang paling hipster ya. Terus dimasukkan yang terbaik, pokoknya produk yang terbaik bisa dimasukkan. Maksimal adalah 5 produk aja. Assalamualaikum. Matur nuwun, Kak Lisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bu. Silakan Ibu, ada yang mau tanya tadi? Halo, Siapa, Assalamualaikum. Bu? Waalaikumsalam. Bu Kapi. siapa? Kapi. Bu Kapi, monggo. Oke. Bu, saya kan produknya kain ya, kain Shibori. Itu kan motifnya itu banyak, macam-macam ya bentuknya. Itu nanti kalau pas kurasi itu fotonya satu motif atau macam-macam itu bisa dikirimkan gitu, Bu. Baik, untuk kain Shibori itu karena motifnya banyak banget ya. Iya. Tapi silahkan nanti buka bisa misalnya 10 motif nih, 10 motif itu nanti Ibu bisa masukkan kategori. Jadi misalnya nih ada 10 motif, tetapi kelasnya itu ada yang kelas motif A, B, C sampai E misalnya. Nah itu diklasifikasikan sehingga memasukkan fotonya itu bisa bersamaan. Misalnya yang motif 1 sama 2 itu masuk kategori A. Nah nanti kategori A itu misalnya harganya yang sama nih. Kan masing-masing motif ada tingkat kesulitannya misalnya ya Bu ya. Nah itu bisa diklasifikasikan menurut Ibu Kapi sendiri. Misalnya ada yang paket A, paket B, sampai paket E seperti itu. Jadi di sini nanti Ibu tetap bisa merekomendasikan atau mengupload semua motif, hampir semua motif itu bisa dimasukkan karena kan sebenarnya jenis kainnya sama ya, cuman pengen menampilkan motif yang berbeda-beda. Seperti itu, Bu Kapi. Iya. Terus maaf Bu, ini umpama saya hargain itu motifnya itu sama, jadi saya biar nggak nggak ABCD gitu ya. Jadi bisa nggak itu satu aja, maksudnya saya kelompokkan satu yang bagian A gitu aja, gitu gimana Bu? Tapi ini memang Shibori itu motifnya sama, terus saya mewarnainya itu kan memang sih beda-beda gitu. Gimana ya gitu? Bisa, jadi nanti soalnya harganya sama. Oh, bisa Bu Kapi, kalau misalnya mau dipecah jadi 3 produk,
harganya sama, nggak masalah. Kan nanti Oh, otomatis fotonya itu ada yang tertampil, itu berarti ada 3 foto utama yang tertampil di Market Hub, di halaman Market Hub. Tapi kalau misalnya mau dijadiin satu, kemudian di situ apa namanya, motifnya misalnya cengkeh seperti itu, misalnya Shibori cengkeh misalnya, tapi warnanya bisa ada yang hijau botol, ada yang biru navy, ada yang pink. Nah, nanti bisa dimasukkan ke deskripsi produk bahwa produknya Ibu itu ada beberapa macam. Semua hal yang tentang produk, semua kelebihan produk bisa dituliskan di deskripsi. Dipersilahkan, monggo. Nah, itu Iya, kan seperti itu. satu ya Bu ya. Satu, terus kita kan dikasih kesempatan untuk mengupload 5 produk ya Bu ya tadi ya. Terus itu nanti bisakah misalkan saya yang kedua itu misalkan saya upload jumputan, yang ketiga saya upload batik, yang keempat saya upload ekoprint gitu, bisakah Bu? Iya, bisa Bu. Jadi nanti kiri jalur jemputannya satu produk, satu kurasi ini. Kemudian nanti Ibu balik lagi ke depan. Di sini ada tambah produk Market Hub. Itu Ibu klik aja tambah produk, masukkan yang batik. Batik cap misalnya. Batik cap, nanti di sini ada foto batik cap, nama produk dan lain sebagainya. Sampai bawah, sampai tinggi dan lain-lain. Kemudian tambah produk. Nah, nanti kalau Ibu ada produk lain lagi nih, dompet batik misalnya, masukkan aja di sini karena itu kan jenisnya beda, harganya beda. Masukkan tambah produk baru. Terus diisi fotonya dompet, namanya dompet batik, jenis produknya apa, seperti itu, souvenir, craft, kerajinan, seperti itu. Yang penting yang di sini adalah foto, nama produk itu tidak boleh sama persis seperti nama produk yang sebelumnya, misalnya batik Sogan. Kemudian nanti mau upload lagi batik Sogan lagi, namanya yang di sini itu nanti akan ditolak oleh sistem. Seperti itu. Iya, jadi monggo silahkan. Mau batik cap dimasukkan, batik tulisnya dimasukkan, souvenir dari batik dimasukkan, dipersilahkan. Seperti itu, Ibu. Satu lagi, Bu. Baik. Saya kan baru punya IUMK. Itu apakah bisa daftar ke Sibakul itu? Bisa nggak? Bisa dong. Bisa banget. Nanti. Nanti itu disimpan nomornya, diingat-ingat di pendaftaran atau data dashboard, di dashboardnya profil usaha itu nanti ada di sana. Ada asetnya berapa, nomor NID-nya berapa, IUMK berapa, kemudian apakah sudah ada NPWP atau belum, semuanya dimasukkan. Nanti di form data itu semuanya ada. Matur nuwun, Seperti Bu itu, Lisa. Bapak Ibu. Nah, sama Ibu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan atau Mbak Lista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Ibu, siapa ini? Bu Suswati. Kalau Baik, Bu Sus, monggo Ibu Sus. kalau misalnya gini Mbak Lista, saya sudah daftar Sibakul atas mereknya misalnya Mahamida. Itu produk saya fashion. Lalu saya punya produk lain di makanan, itu apa saya harus mendaftar lagi dengan merek yang beda? Ya, memang mereknya beda antara fashion dan makanan. Itu berarti saya harus daftar 2 kali atau bagaimana, Mbak Lista? Baik, Bu Sus, saya jawab langsung. Jadi kalau misalnya ini biasanya lagi pandemi gini tuh banyak yang pivoting bisnisnya ya, beralih gitu. Kalau dulu mungkin fashion, tapi kalau pas pandemi fashionnya agak turun, mau jualan makanan juga gitu, itu nggak apa-apa, silahkan aja nanti tetap
di-upload produknya dengan atas nama atau akun yang sama. Jadi tetap akunnya satu aja. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira pandeminya sudah agak bisa berkurang, kemudian fashionnya stabil lagi, makanannya yang kemarin bisa di drop, bisa di delete, kemudian digantikan dengan produk fashion yang sudah mulai naik lagi, seperti itu. Jadi kalau di dalam Sibakul itu tidak bisa menggunakan nick yang sama untuk mendaftarkan 2 kali. Satu akun, satu nick itu hanya digabungkan atau datanya cuma boleh 1. Jadi kalau mau usaha macam-macam ya nggak apa-apa, dimasukkan aja. Boleh dikurasi silahkan. Oh iya. Seperti itu. Berarti kalau itu untuk ke selanjutnya juga boleh ya, maksudnya kayak tadi misalnya kalau ini dua-duanya jalan antara fashion sama makanan itu nggak apa-apa ya? Ya apa-apa, alhamdulillah dong semuanya jalan, dua-duanya pokoknya itunya aja, hajar aja. Ya udah, makasih Mbak Lista. Iya, sama-sama Bu Sus. Silahkan Bapak Ibu yang Halo, Mbak ada Lista. lagi. Oke, baik. Dengan Ibu siapa? Ini Ayun. Mbak Ayun, monggo. Ya, Bu mau di webnya si Bakul Jogja ini yang bagian Market Hub ini ada fitur untuk pre-order apa enggak ya? Karena kan produk saya itu kan kategori kue dan dessert, tapi yang biasanya itu yang sudah saya lakukan ini adalah by pre-order gitu. Jadi kalau di Market Hub-nya si Bakul ini apakah ada fitur untuk pre-order atau hanya untuk produk-produk yang sudah ready stock seperti itu? Baik, Mbak Ayun, saya jawab. Ini langsung saya bukakan yang tadi kurasi baru atau produk kurasi, pengajuan produk kurasi baru itu di bawah sini sudah ada ya. Ada ready stock, iya atau tidak. Kalau produknya harus PO, tetap aja di-upload, tapi untuk ready stocknya tidak. Jadi artinya adalah itu pre-order. Ketika nanti ada customer atau pembeli mengeklik produknya Mbak Ayun, maka di sana akan ada notifikasi bahwa itu harus pre-order. Sehingga dalam komunikasi selanjutnya, nanti komunikasi selanjutnya itu untuk di Market Hub, ini tetap diarahkan menuju WhatsApp pribadi Mbak Ayun. Jadi masing-masing Bapak Ibu WhatsApp nomor WhatsApp yang sudah dicantumkan di sini, jangan sampai mati ya, jangan sampai gosong, jangan sampai ganti atau salah ketik. Wah itu fatal banget, nanti nggak bisa login, nggak bisa reset password, kemudian ada customer juga nggak bisa beli kayak gitu. Jadi di situ untuk komunikasi, untuk transfernya lewat mana, bukti transfernya dikirim kemana, itu nanti tektokannya lewat WA. Jadi kita belum seperti marketplace yang sudah ada yang biru, orange, hijau itu semuanya transfernya mungkin lewat aplikasi ya. Tapi kalau di sini kita masih diarahkan menggunakan komunikasi melalui WhatsApp. Seperti itu Mbak Ayun. Oh gitu, jadi ini langsung terkoneksi ke link WhatsApp ini ya, link WhatsApp kita untuk produk jualan itu kan ya? Iya betul. Oh, ya. Jadi nanti kalau produknya Mbak Ayun ada pre-order misalnya udah dijahitin nih, produknya apa fashion misalnya dijahitin, 3 hari kemudian udah ready. Nah itu di calling aja customernya kayak biasanya, di calling aja customernya Mbak sudah ready barangnya, kemudian kalau itu barangnya atau produk pembeliannya itu sesuai dengan kriteria free ongkir Market Hub, langsung aja diproses untuk free ongkirnya. Jadi pada saat sudah ready barulah diproseskan untuk free ongkir atau order drivernya. Itu juga untuk ini nyambung ke yang free ongkir atau proses pengirimannya ya. Itu berarti nanti kalau barang sudah ready, saya bisa order driver atau kurir atau semacam itu lewat Market Hub Sibakul juga, atau saya harus menggunakan aplikasi sendiri seperti Grab Express atau GoFood atau sejenisnya itu. Ya, itu di sini produknya Mbak Ayun apa nih? Kue dan dessert kan kategorinya kue dan dessert. Kalau kan pre-order nih. Nah, kalau sudah jadi, sudah ada barangnya itu untuk pengiriman ke customernya itu
yang menggunakan apa Grab Express, GoFood atau sejenisnya itu, apakah saya harus mengordernya itu menggunakan aplikasi terpisah atau sendiri, atau bisa menggunakan dari webnya si Bakul ini, si Bakul Market Hub-nya ini? Ya, ini berarti kalau untuk kue, cake dan dessert itu apakah bisa dikirimkan dalam DIY aja atau bisa keluar DIY? Kalau misalnya dia di dalam DIY, berarti melalui Grab Express atau GoFood. Apakah sudah sudah punya GoBiz? Sudah ada aplikasi GoBiz? Kalau misalnya belum, berarti GoFood-nya ini dilupakan aja dulu sementara. Berarti tetap menggunakan aplikasi sendiri kan? Iya kan? Bentar, baru ya. Kalau untuk yang Grab Express ini penggunaannya adalah tadi pagi sudah dijelaskan ya sama Mas Rosid bahwa mekanisme order via Grab Express itu manual. UMKM menerima order dari konsumen, kemudian dimasakin nih kue dessertnya, kemudian konsumennya melakukan transfer. Nah, pembayaran kepada UMKM ini maksimal adalah H-3 yang proses tertanggalnya sampai nanti tanggal terkirim. Tanggal siap dikirim itu maksimal adalah H-3. Jadi nggak boleh sebulan yang lalu dikirimkan bukti transfernya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus H-3 atau hari H. Kemudian UMKM setelah dapat transfer nih, udah aku transfer kakak, oke terima kasih. Kita proses ya hari ini untuk pengirimannya. Kuenya di package, dikasih tas yang rapi, yang bagus, barulah nanti UMKM menyiapkan format order. Yang di sini ada format order untuk masuk ke CS7 seperti itu. Nomornya berapa? Nomornya ini, nomor telepon CS7. Oke, kalau sudah, formatnya seperti apa? Kita WA nih ke CS7. Kita buka WA CS7 setelah semuanya lengkap ya. Udah di package dan lain sebagainya. Oke Mbak, ini format order Grab-nya. Ada nama usahanya Mbak Ayun. Nomor HP-nya berapa? Nama penerima siapa? HP-nya berapa? Ya, titiknya. Kalau bisa pakai Google Map, pakai Google Map. Seperti itu. Kalau sudah, kirim ke CS7 nomornya ini. Sudah dikirim, sudah diproses, nanti sama CS7 diantrikan. Seperti itu Ibu Mbak Ayun. Kalau untuk via Grab, dalam satu hari, satu UKM dibatasi 5 transaksi. Tetapi ini untuk kebijakan sementara. Oh gitu, jadi yang Grab itu via WhatsApp, kemudian kalau yang GoFood itu via GoBiz. Oke. Ya, jadi nanti kalau Mbak Ayun udah ada GoFood, caranya gimana nih? Itu yang penting udah masuk ke Market Hub dulu. Sekarang kan belum nih. Kalau udah ada GoBiz, nanti bisa kontak-kontakan sama saya, WA-WA-an. Oke. Oke, baik. Ini ada Mas. Sudah ya, Mbak Ayun ya, terjawab ya. Mas Dito, silakan. Mas Dito Pratama Putra. Ya, gini Bu, mau tanya Bu. Kan ini kan di profil usaha kan ada UMK, NIP, nomor NPW dan sebagainya. Apakah itu harus diisi dulu Bu? Apa harus dicantumkan dulu sebelum masuk ke yang tadi, yang di dashboard tambah produk Market Hub? Ya, jadi kalau mau ke Market Hub, kita si bakulnya yang penting dapat ID si bakul dulu. Itu yang pertama. Yang penting adalah proses atau step yang di sini, Mas Dito. Terdaftar ke si bakul, ada ID-nya. Kalau sudah dilengkapi, itu udah luar biasa banget. Udah langsung melengkapi IUMK, PIRT misalnya ya. Terus omsetnya berapa di sana, langsung nanti tetap bisa diproses berbarengan seperti itu. Jadi jangan galau dan jangan risau, ini cepet-cepet aja. Kita harus segera jadi peserta free ongkir atau Market Hub free ongkirnya. Yang penting ada step yang di sini 1 sampai 6 ini sudah dilalui, nanti insya Allah sudah langsung bisa mengakses free ongkir Market Hub.
Seperti itu Mas Dito. Tapi untuk perjalanan selanjutnya nanti untuk datanya sambil diperbaiki, sambil dibenahi, sambil diupdate. Karena kan dari dinas ada juga pelatihan-pelatihan seperti itu, nanti bisa diupdate setelah ikut pelatihan ini, diisi lagi, diubah lagi, sehingga UKM kita atau usaha kita tuh benar-benar kelihatan ya kalau kita naik kelas seperti itu. Oke, Seperti Bu. itu. Ini Bu, satu lagi Bu, kan tadi saya udah coba untuk mengupload usaha di tambahan produk Market Hub. Nah itu caranya gimana Bu? Tadi udah saya lengkapi tapi belum ada, ibaratnya belum ada petunjuk lanjutkan atau pasarkan. Ini udah sampai di ini, udah sampai di kurasi baru produk. Tadi udah. Tapi belum saya. Nah, ini ke sini Mas. Step selanjutnya adalah mengecek lolos kurasi. Kalau udah lolos kurasi itu udah tampil di Market Hub Free Ongkir di website. Kalau belum lolos kurasi ya belum tampil. Jadi harus sering-sering ngecek ke login ke akun masing-masing, terus ngecek ke sini mana ya, lolos kurasi, ini tombolnya. Jadi setelah menambahkan produk langsung ngetek di lolos atau tidaknya kurasi ini Bu? Belum, itu biasanya tim kurasi kami, Bu Fitri dan kawan-kawan itu akan memberikan penilaian sekitar 3 sampai 7 hari ke depan. Siap. Iya, seperti itu. Jadi nanti dicek, ceki gitu. Terus kalau mengetahui cara mengetahui kalau udah saya mengupload di deskripsi tadi Bu, yang di tambah produk Market Hub, itu gimana Bu? Kalau saya udah gimana? Udah menunggu lolos atau tidaknya. Tapi udah. Ini di sini ada tombol belum dikurasi. Nah, itu ada berapa produk yang belum diproses di situ semuanya. Jadi mau lihat kan ya tampilannya nanti seperti apa sih, tadi salah ketik apa enggak nih gitu. Udah lengkap apa belum, masih bisa diperbaiki. Seperti itu. Nanti di bawah ada tombol edit atau tombol pensil untuk bisa mengedit, misalnya ada yang kurang mau ditambahin kata-kata, seperti itu masih bisa. Oke, siap Bu. Oke, baik. Masih Bu. Mohon maaf, ini sedikit mungkin menambahkan Kak Lista. Silahkan Mbak Fitri, monggo. Iya, terkait dengan produk yang sudah lolos dikurasi atau belum, tidak perlu menanyakan ke kami sebenarnya Kak Lista. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa cek, tadi udah dipaparkan sama Kak Lista ya, dicek kolom sudah lolos atau belum. Kalau ternyata belum lolos, dicek catatan kurasinya, kurangnya apa. Nah kemudian Bapak Ibu, saran kami agar cepat, silahkan upload ulang saja, jadi tidak perlu diedit. Di-upload ulang saja, nanti itu lebih cepat daripada Bapak Ibu nanti mengedit atau merevisi, seperti itu. Mungkin sedikit itu tambahannya, Kak Lista. Oke, siap banget. Ini langsung ditanggepin ya. Kira-kira tips-tipsnya itu seperti itu ya, sama tim leadernya, tim inventory, seperti itu. Bapak Ibu, Hasan, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih ya Mbak Fitri ya tambahannya. Bisa diingat-ingat nanti Bapak Ibu. Oke, mohon maaf Bu Lista, Bu Fitri, dan Pak Panca. Waktu 5 menit lagi. Monggo Bapak Ibu memanfaatkan, dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu silakan mengisi presensi yang sudah kami kirimkan ke chat. Insya Allah 5 menit lagi acara kita akan selesai. Untuk tindak lanjutnya nanti silakan Bapak Ibu bisa bergabung di WA Group. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Untuk sementara memang kami di panitia ini nanti akan kita diskusikan. Saya itu nanti akan dikomunikasikan dengan pihak dinas. Terakhir Bapak Ibu sebelum ditutup, mohon kiranya Bapak Ibu menghidupkan video karena kita akan foto bersama sebagai bukti dalam kegiatan kita pada pagi sampai sore hari ini. Saya
sebagai pembawa acara, moderator dalam kegiatan seminar dan workshop Sibakul. Tentu banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu pemateri yang sangat luar biasa, yang meluangkan waktu, yang dengan sabar menjelaskan. Ini karena memang dengan model online Zoom ini sangat luar biasa ya. Tapi kalau langsung mungkin bisa lebih enak gitu ya. Karena kondisi, tapi mudah-mudahan kondisi ini tidak menyurutkan semangat kita. Ya, sekali lagi sebelum ditutup, Bapak Ibu mohon menghidupkan videonya karena akan kita screenshot. Dari saya cukupkan. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan ke host, Bapak Ibu, senyumnya yang bahagia, silakan. Yap, dihitung ya, ini ada 3 slide. Ya, saya hitung ya, semuanya siap-siap ya. 1, 2, 3. Slide kedua, Bapak Ibu tetap tersenyum ya, kita tidak tahu slide yang mana. 1, Iya, UKM naik kelas. 2, 3. Izin Bapak Panitia UKM bisa posenya seperti Mas Panca. UKM naik kelas, Mbak Lisa. Oke, naik kelas bagaimana? Ya. Oke. Gini. Kanan ya? UKM naik kelas. Nah, iya. Kanan kiri. Ke tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan ya. Tangan kanan ya. Oke, hitung siap. Siap. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu, karena ini ada tambahan ya. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Sukses selalu Bapak Ibu. Mudah-mudahan UKM naik kelas gitu ya. UKM naik kelas. Oke, untuk presensi insya Allah sampai pukul 15.30, maksimal nanti 16 ya, 16.00. Kok masih ini ya, belum bisa ya untuk presensinya? Yang lainnya sudah bisa Pak Muhammad Hatta, mungkin bisa diulang lagi atau bagaimana? Ini sudah ada yang bisa. Mohon pamit Bapak Ibu, jazakumullah Terima kasih. khairan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.